Nah ini 40, 41 ya. Ini 39. Ya, ini ya. Nah, lalu SEU yang kedua di sini. Ini ada steering wheel interface ya, fungsinya ngatur semua tombol-tombol ini, mulai dari washer pump ini sebelah kiri ya, washer pump ya. Lalu ini untuk speednya, nah ini bisa diputar ya, ini intermittent, putus-putus ya, speed 1, speed 2 ya. Kalau pengen sekali bilas saja, ini geser ke samping. Oh gitu ya, ini sekali bilas saja dia. Lampu sein kiri, sein kanan ya. Lampu jauh, lampu dekat, ini switchnya. Ini lampu dekat posisinya, ini lampu jauh, jadi dikebawahkan. Kalau ngedim, dikataskan. Ya. Ini yang sebelah kiri ya. Nanti sebelah kanan nanti ketika pengoperasian ya. Lalu ini untuk berpindah-pindah halaman di sini Bapak bisa pakai ini ya, ini atau ini, terserah, tiga ini, 1, 2, 3 ini ya. Nih ya, ini bisa, ini next ya, ini halaman selanjutnya terus. Kalau ini halaman sebelumnya, kalau ini selalu halaman selanjutnya. Oke, halaman pertama ini ada instrumen cluster di sini, ya. Instrumen cluster, simbolnya kemarin paham semua Pak? Simbolnya di buku? Paham. Ya. Oke. Gak ada pertanyaan ya? Simbol-simbol di sini ya? Iya. Aman ya? Aman. Oke. Nah, untuk berpindah-pindah halaman, ya, ini bisa pakai ini. Nah, display strukturnya seperti ini. Jika muncul segitiga yang kuning, lihat di atas sini. Simbolnya apa? Jika muncul yang merah, lihat di atas sini simbolnya apa. Nah, contoh nih, apa nih? Ada bukunya kan? Bawa bukunya? Transmisi. Nah, transmisi. Ya, ini bulan yang tadi ya. Level. Lalu ini pintu. Nah, pintu ya. Ini parkingnya nggak injet, ini switchnya kayaknya problem di dalam ya. Oke, paham ya? Satu kolom yang ini kolom khusus untuk transmisi, jam dan temperatur udara luar. Yang ini nanti untuk transmisi nih, ya, yang netral ini. Jadi nanti kalau saya tekan-tekan transmisinya, nah ini auto, ya, ini mundur, nah, ya, semua kolom khusus untuk transmisi. Yang di bawah ini HM KM. Nah ini contoh baru KM yang muncul, ya. Ini HM-nya, ya. 16.800-an. Halaman selanjutnya level oli. Nah ini level olinya kepenuhan Pak ya. Ini contoh, maka teko ini akan pindah ke samping sini. Gambar tekonya ini pindah ke samping sini. Nah ini dia, panahnya ada ke atas ya. Kepenuhan. Ini bisa dicek ya walaupun engine-nya hidup? Nggak bisa ya, ini makanya ini kesalahan, sepertinya kesalahan pembacaan sensor saja Pak ya. Jadi kalau engine hidup dia seharusnya kurang nih, iya, habis ya kan. Betul, ini kesalahan sensor nih biasanya begini. Makanya nanti ketika kita ini matikan engine-nya, parkir tempat datar, cek dipstick saja ya. Kalau dipsticknya oke, suruh jalan aja, nggak ada masalah ya. Ya, dia kesalahan pembacaan sensor saja dia ya. Halaman berikutnya pressure oli ya. Nih berapa kemarin speknya? 1,5 sampai 5. 1,5 sampai 5 ya. Ini berapa ini? 3 ya? Iya. Nah, begitu saya injak. Nah, walaupun sampai RPM mentok, sampai habis, ini habis, ini mentok di 5. Ya. Nih. Mentok di 5. Ya. Jadi antara 1,5 sampai 5 bar. Kalau yang pressure itu apa? Pressure itu tangki 1, tangki 2 kah? Bukan. Jadi yang kalau Bapak lihat kan ini ada Excel-nya bengkok begini ya? Iya, iya. Nah, itu untuk depan. Nah, Excel depan.
Kalau yang rata itu untuk ekstra belakang. Berarti 2 sensornya. 2, yang di dryer tadi 2, 6 kabel, 3 buat depan, 3 buat belakang. Ini dryer tadi. Soketannya Pak? Hah? Satu soket, satu tempat. Oh, satu tempat ya. Satu tempat tapi 2 sensor. 2 sensor. 6 kabel ya. 6 kabel dia. Nanti kita bongkar kalau habis makan siang, kita ukur juga nanti. Ya. Ini kemarin speknya berapa? 8,5 sampai 11. 8,5 sampai 11 ya. Baru dia boleh jalan. Atau ketika warning ini hilang. Ini warningnya nggak hilang-hilang nih. Ya. Ini ada masalah di sini. Ya ini switch ya. Oke, paham Pak? Oke, paham. Ya, lanjut. Trip 1 ini ya, dia akan menjelaskan tentang penggunaan fuel ekonominya, jarak tempuhnya atau waktu tempuhnya ya. Nanti kalau pengen lihat menu lagi ini hanya 3, 1 2 3. Pengen ngeliat lagi menu tekan OK nih. Ini ada OK di sini, tekan saja OK-nya. Nah, ada panah ke atas dan ke bawah. Ya, baru tekan ini. Nah, baru Bapak bisa lihat menu lainnya. Ya. Baru Bapak bisa lihat menu yang lain. Kecepatan rata-rata, fuel yang digunakan. Nah. Ini. Ya. Trip 1 ini bisa di reset. Cara resetnya nanti Bapak matikan engine-nya, Bapak off-kan lagi, Bapak tekan yang ini. Ini tahan. Ini kalau saya off-kan pasti jumper lagi kan? Ya. Ini tahan. Ya, tapi beda dengan trip 2 nanti. Nah, kalau trip 2 ini begitu Bapak off-kan, dia akan otomatis reset. Langsung. Begitu on, mulai baru lagi. Tapi kalau yang trip 1 nggak akan terreset kalau Bapak nggak tekan tombol ini. Ya. Nggak akan reset kalau nggak tekan tombol ini. Ini ketika kunci kontak on. Turun sini aja pakainya Pak, kalau lipat dulu Pak. Nggak apa-apa. Ya. Nih ya. Trip 1. Trip 2 total. Nah kalau ini nggak bisa di reset. Iya, iya. Ya, ini nggak bisa di reset sama sekali. Berikutnya, tapi menunya sama. Alarm, untuk setting alarm. Ya, kalau dia pakai alarm, mau pakai alarm. Lampu. Nah ini contoh. Ini ada lampu apa nih yang mati nih? Lampu kota. Lampu kota ya. Nah. Bagian Depan. bagian depan. Ya, Kiri. kanan kiri. Ya. Tadi saya lihat memang ada hilang lampunya di bawah. Ya. Nih, dia akan tunjukin. Nah, menu paling penting buat kita nih. Diagnostik Ya, ya. Nah, di sini contoh ada banyak nih. ETC, IC, BC ya. Tekan OK-nya. Ada panah ke atas sama ke bawah. Tekan lagi sampai ketemu ETC. Nah, itulah semua error code yang terjadi di dia. Sampai ketemu ETC-nya lagi. Jadi berapa banyak? Di sini kan hanya bisa muncul 3 nih. Iya. Nah, kalau dia lebih dari 3, tekan OK-nya tadi. Sampai muncul tanda panah atas dengan bawah ini. Baru Bapak bisa lihat yang lain. Itu yang paling atas itu berdasarkan yang paling kritikal atau gimana Pak? Biasanya Yang paling kritikal ya. Tapi kadang walaupun dia di atas, dia hanya bawaan. Oh, bawaan. Kadang bawaan aja. Bawaan dari misalkan IC ya. Nah, ini misalkan ini biasanya FD ini failure ininya. Nah, kita lihat di tabel error code-nya. Bentar, Pak, saya ambil. Pak, saya tolong bentar ya, Pak. HP saya, bentar. Kan 15. Nah, ini 15 juga nggak ada ya. Atau saya yang nggak ini. 41 36 57 61 53. Tadi muncul semua gini nggak Pak? Unitnya dari sana? Iya. Oh. Ya. Nah, contoh yang lainnya PC 22163. BC 22. Ya. 2163. Cocok kan? Ya.
Light for step. Ya ini. Tuh kiri kanan mati. Ya. Nah, light for step ini. Ya, lampu tangga. Hah? Ada lampunya kah? Pecah. Mati ya. Nah, lalu BC ETC IC ini adalah nama controllernya ya, nama yang sedang bermasalah. Iya. Transmisi kontrol, instrumen cluster, ya, body control. Ini DTC-nya yang 2 digit yang di belakang, ya, FD1563. Nah, lihat yang 63-nya bisa, atau kalau dia pas kebutuhan lengkap, silakan lihat lengkapnya. Ya, kalau ada pas kebutuhan lengkap. 06-nya FMI, ya, failure mode indicator, penyebabnya. Nah, ini FMI-nya. Nih, shot to ground dia, lampu ini. Ya, satu ground dia. Ya, lampu ini satu ground. Cari lagi, lihat lagi yang lain. BC, misalkan ada BC 22165. Nih, cabin light. Nah, ini. Nih. Ya. Masih 05 untuk bolamnya, mungkin nggak spek kali bolamnya atau gimana ya. Cabin light, MET. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Dia ngelihat di tabel. Iya. Nanti saya kopikan kabelnya ini. Silakan Bapak mau simpan di HP atau mau di print, terserah Bapak ya. Ini ada banyak, nanti sesuaikan dia dengan yang terjadi di unitnya. Coba yang MET itu, coba. Ya, MET. Iya. Yang MET. Ini MET. MET. Coba Ya. MET. Mana tadi yang MET? MET. Nah, itu MET. 26D 5253. 26D 52 nih. Light front. Oh, lampu ya. Lampu ya, 53 lap, lampu parking belakang. Nah, lampu Oke. parking semua di belakang. Mati Oke, semua. coba yang engine tadi, yang EDC. Nggak ada nih Pak. Nggak ada engine. Oh, nggak ada ya. Nggak ada engine. Ini kayaknya injektornya. Nah, injektor juga ini. Problemnya dengan injektor ini, kalau dia problem dengan solenoidnya, itu akan kedetek. Ya, solenoidnya. Tapi kalau problem dengan nozzle atau Nozzle, pumpingnya, itu nggak kelihatan di sini. Ya, engine-nya tahu-tahu begini sinyal. Ya, Oke, kalau pakai easy itu bisa di shut off nggak injektornya? bisa di satu satu, bahkan bisa sampai tes performa injektor, bisa kelihatan. Oh, Nanti ada grafiknya dia, mana yang harus diganti, mana yang masih saya bagus. kan. Kalau Nah. ini kan bisa dicek menggunakan itu kan? Ya, benar, bisa. Ini kayaknya ada salah satu injektor yang mati ini kayaknya. Itulah, ini ternaik soalnya RPM-nya. Iya. Gini-gini dia, udah stabil. Nggak tahu yang mati yang mana. Nggak tahu, nggak Nah, yang mati ini mana. kan. Kalau kita ini harus pakai easy ngeceknya, ya, ngecek injektor. Karena nggak bisa kita tahu ini kalau udah muncul di sini. Jadi yang kecil-kecil aja nih. Coba cek yang apa tuh? Yang parking tuh masuk apa itu? IC ya? Parking nanti ini kita lihat wiring Pak, dia biasanya masuk di BC. Masuk di BC ini nanti. Lampu light parking ya termasuk tadi nih, parking untuk ini BC. Nah, ini sampai 52 nggak ada ini. Ini switch aja sih dia, nggak masuk controller. Dia switch, ada switchnya di belakang sini. Ada switchnya, dia nggak masuk controller, dia langsung ke switch. Oke, silakan. Ada pertanyaan sampai sini Pak? Baca rekod. Ininya mati semua. Ini mana? Ininya displaynya. Ya. Ini yang mati total. Ya, fuse-nya tadi ya. Fuse-nya tadi. Di sana tadi. Sampai Jadi- sekarang. Sudah. Kenapa Pak Chris? Ini belum tentu ada di Diagnostik. tabel tadi. Ya, belum tentu ada di diagnostik. Ya. Begitupun sebaliknya, yang ada di diagnostik belum tentu muncul di sini. Contoh coolant ini tadi. Ya, coolant Iya, ini iya, tadi betul. nggak ada di diagnostik tadi. nggak ada. Ya, dia hanya simbol saja. Wah. Ya, seperti itu. Berarti ada dua istilahnya Ada trouble ya. dua, ada trouble-nya, ada optical status, ada diagnostik, ya. Ah, iya. Nah, yang optical status yang di buku, yang error code tadi yang saya kopikan. Jadi kalau nyari error yang model kayak gini cuma lihat oh ini simbolnya ini. Simbolnya gitu itu, ya benar, yang di buku itu aja. Jadi muncul ini, oh simbol pintu terbuka, ya sudah tutup pintu, seharusnya dia hilang. Oh muncul ini, ada rear brake ini. Nanti lihat di situ, oh keausan cleaning belakang, ya brake belakang. Berarti nanti yang merah atau misalkan di jumper, nah itu hilang dia nanti ini.
dia begitu aja. Oh gitu. Ah, Oke oke. Ya. Belajar jeli, bukan cuma di diagnostik ya. bukan hanya di Kalau di Volvo dia dijelasin ya, dijelasin semua. ya. Ya. Ini dia di sini ada, nanti di diagnostik juga ada. Oke. Oke, paham ya? Ini handle sebelah kanan. Fungsi yang pertama sebagai aktivasi cruise control, ya. Ini naikin nih. Ini. Di sini walaupun ada simbol PTO, tapi PTO-nya nggak akan aktif ini, ya. Ini hanya simbol saja. Ini naik, mentok sampai 1800. Gede juga ya. Nih, ya. Nggak mau lagi. Aja nggak apa-apa ya? Tahan juga nggak apa-apa. Turuninnya juga sama. Ini turuninnya, ya. Atau naikinnya ditahan juga nggak apa-apa. Tapi harus ditekan dulu tombol ini, resume. Nggak juga. Oh nggak usah. Kalau ini sambil jalan, kalau pas sambil jalan. Kalau yang ini langsung saja bisa. Oh langsung ya. Nih, nah naik, ya. Ini naik bisa. Nah, kalau misalkan seperti ini, ya, Bapak tekan pedal gas, dia masih mau nambah. Iya betul. Sama. Nih. Ya, tidak. Tapi nanti turunnya di situ lagi. Matikannya cruise control ini bisa 3 cara. Bisa pakai pedal kopling, kalau dia ada koplingnya. Nah, Bisa pakai engine brake, ya. Iya. Atau kalau mau ini bisa pakai pedal brake. ya. Ya. Mana yang duluan dia mematikan bisa, ya. Nah, kalau dalam keadaan diam seperti ini yang dikontrol adalah RPM, ya. Ini RPM. Tapi nanti kalau dalam keadaan jalan, ketika Bapak tekan CC ini, ya, ini saya tekan, ya. Maka yang dikontrol adalah speed, kecepatan, ya. CC tekan, Bapak tambah ini. Mau naik jadi 50 km per jam, kita tambahin. Mau turun jadi 30 km per jam, turunin. Ya, ketika dia sambil jalan. Cruise control Pak, paham? Ya. Yang kedua engine brake. Ya, ini Bapak tarik sekali. Ini simbol engine brake-nya nyala, ya. Ini untuk engine brake 50%. Tarik 2 kali. Ini engine brake 100%. Ya. Engine brake hanya bisa aktif ketika RPM di atas 1000, ya. Ini saya nyalain, RPM di bawah 1000. Nih, nggak mau hidup dia. Nih, naikannya berat sekali nih ya. Tapi begitu di atas 1000, nggak ada rasanya sudah engine brake-nya Pak. Nggak ada rasanya sudah. Apa nggak bahaya kalau sampai high idle seperti itu? Zona kuning ini zona untuk engine brake malah Pak. Oh engine brake. Ya Benar. maksudnya pada saat idle. Pada saat idle ini nggak masalah kak Iveco. Enggak dia. Sebenarnya kalau Volvo itu disetting paling 1200 mentok. Kalau pada saat idle? Iya. Nanti injak enggak. gas. Ini enggak, bisa dia. Jadi maksimal aja ya. Nah, bisa sampai maksimum. Ya. Sama cruise control dia sama 1200 ya. Ya. Nah ini minta aja spalep ini Pak. Nggak ada rasanya sama sekali engine brake-nya nih. Ya. Ini kalau ini langsung aktif begitu lepas pedal gas. Jadi ini nggak perlu syarat dia harus jalan engine brake-nya. Enggak. Diam di tempat bisa. Ini sudah aktif ini. Cuman nggak ada rasanya dia. Nah, tuh kan? Wing bunyi. Coba saya matikan. Nah, lihat ininya. Iya. Ya, ini saya matikan nih. Saya belum aktifkan. Ya, ini saya aktifkan. Nah, cepat ya. Cepat. Nah, ini 40. Ini kalau pakai yang ini langsung aktif ketika kita lepas pedal gas. Iya. Langsung aktif. Iya. Tapi kalau pakai yang ini sama ini. Ya. Ini engine brake juga. Lepas pedal gas, nggak mau aktif dia. Kecuali injak Lepas pedal gas, injak pedal brake, baru aktif. nah, Oke. baru aktif. Ya. Artinya kalau yang ini, dia dikombinasikan dengan brake disc brake, Iya. ya. Ini kombinasikan dengan brake disc brake kalau kita pakai yang ini. Ini kalau turunan panjang, nah rekomennya pakai ini. Ya. Oke. Oke, engine brake ya. Oke aman. Yang ketiga, shifting. Shifting ketika Bapak tekan ini, auto.
4 auto. Ya. Tekan sekali lagi semi. Tekan 2 detik slow. Nah, ini akan dibatasi RPM-nya di 1000. Ya, nggak bisa lebih. Ini untuk mode manuver, keluar masuk workshop, keluar parkiran, ya masuk parkiran. Jadi nggak nyentak-nyentak kita bawa unitnya. Nggak terlalu cepat ya. Nah, beda dengan satu yang biasa. Kalau satu auto ini, ya, nih, satu auto ini, Bapak mau kalau pakai RPM sampai sini bisa. Jadi nyentak-nyentak dia, ya, jalannya gini-gini dia. Nah, makanya saran saya kalau misalkan masuk workshop macam tadi atau keluar parkiran, pakai yang satu slow dulu. Nah, sudah keluar, baru Bapak tinggal naikkan ini. Langsung jadi auto. Bisa kalau saya tadi langsung tekan ini bisa. Tekan ini bisa juga. Iya. Sambarang aja, sama aja. Ini jadi misalkan jadi satu auto, satu slow, Ya. ya kan? Bapak jalan, langsung tekan ini aja, Iya. sama juga Oh iya. sebenarnya. Sama. Saya tadi gitu. Ya. Sama. Soalnya nggak gerak, nggak bisa cepat ya. Jadi kayak keong Pak, kalau dari sana ke sini tuh lama itu. Ya. Nah, ya ini satu auto semi. Nah, kalau semi, Bapak pindah giginya di sini. Iya. Ya, naikkan ke atas. Dia akan naik 1 gigi, ya. Turunkan ke bawah. Dia akan turun 1 gigi. Ya, Bapak tahan ini. Langsung lompat 2. 42. Oke. Turunnya juga sama. Tahan, langsung lompat 2. Langsung lompat 2 juga. Pas lagi kram gini naik terus ya. Nggak bisa dia maksimum 2 kalau naik. 2 ya, 2 aja Maksimum ya. 2. Walaupun Bapak tahan lama begini, lama aja. Tahan aja. Dia malah belum pindah. Nah, Kalau naik terus nggak ada. Oh, naik terus ya ini. Oke. Ya. Kecuali ditanjakan. Kalau ditanjakan begini, kalau tetap pengen pakai ini, tahannya gini. Kadang dia sampai 3 atau 4 kalau pas ditanjakan. Karena takut oversela kan, takut begitu dia sitting nggak kuat naik. Jadi begitu ditanjakan, tahan aja ininya. Ini. Ya. Tak langsung dia menyesuaikan itu nanti. Ya. Nah, tadi kan kalau ini tetap muncul pada saat jalan, harus stop berarti. Iya. Tapi ini masih tadi. Itulah makanya. Ya. tapi bapak nggak stop. Pada stop. Ya. Ya, ini biasanya ini ada pada saat di switchnya parking ini, ya. Memang kalau harus fair sama operator Pak. Kalau dia muncul ini, rekomendasinya dia memang untuk stop, nggak boleh jalan. Kecuali masih yang ini masih boleh jalan. Ya. Tapi kalau yang ini nggak boleh sama sekali, dia harus stop memang. Rekomendasi ke operatornya. Oke. Ya. Jadi ini kalau misalkan muncul seperti ini, dibaikin dulu nih, dihilangkan dulu nih, yang di merah ini. Kalau mau dipakai jalan, ya. Termasuk parking. Coba bukunya mana? Ya itu. Dalam casing. Nah, simbolnya mana? Ini, ya. Low. Rear Ini axle brake ya. dia. Oh, lain itu. Nih, Front axle rear. Oh iya, Nah. haus ya. rear axle brake rear. Nih, Red. red yang munculnya kan? Oh iya. Nih, jadi yang kabel yang merah tadi Pak. Ada yang putus. berarti Ada ya. yang putus di axle yang tengah. Ini axle tengah ini. Ya. Nanti kalau dia axle belakang, dia begini dia. Tebal ya? Ada duanya. Ada duanya Oh, ada tengahnya. 2 ya. Ini axle paling belakang. Oh. Kalau dia cuman yang tadi ini polos, Oh, ini axle berarti yang tengah depannya ya, tengah ya. yang depan. Oke. Oke. Lalu apa lagi muncul? P. B. Tuh. Ya. Lain. Nih. Parking brake failure. Nih. Ya, P. Karena ada masalah di sistem parking. Nah, ini kalau seperti ini kan nih, Low air pressure ya. low parking brake air pressure. Nah, sensornya ini, sensor pressure-nya untuk parking itu di belakang ini. Berarti ini pressure nih berarti. Ya. Tapi Ya. aktualnya kan pressure-nya yang lepas ini. Begitu kita lepas kan lepas ini parkingnya. Ya. Gak ada masalah kan aktualnya di mekanikalnya kan. Ah. Berarti masalahnya di elektrikal, switch-nya itu ada di belakangnya ini. Jadi buka clusternya ini kelihatan switch-nya. Untuk ini. Ya. Oke. Ada kabelnya putus mungkin, ya.
Dicek nanti ya. Nanti dicek, nanti wiringnya dicek Ya. ya. Langsung dibongkar. Wiringnya dicek. Oke ya, paham ya? Oke. Set. Ini ABS. Ini bukan untuk mengaktifkan ABS, tapi justru ketika Bapak tekan ini ada ABS disilang. Artinya ABS-nya kita matikan. Oh, malah matikan ABS. Ini matikan berarti. ABS ya, bukan menghidupkan. ABS selalu on. Ya. Kalau kita tekan ini justru malah mematikan ABS. Ya, malah mematikan ABS. Ya. Berarti kita nggak pakai sistem ABS. Ya. Lalu ini fog light. Ya. Untuk error ABS, kalau itu dimatikan bisa nggak begitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini mematikan sistem, bukan mematikan komponen. Ya, ini mematikan sistemnya. Fungsinya Pak kalau kita mematikan ABS itu? Oke, kemarin jelas ya cara kerja ABS ya ketika di jalannya seperti apa. Nah, kalau kita pakai di off-road, ya nggak ngelok ya, tetap bablas dia, nyelonong terus. Ya, tetap nyelonong, malah lebih licin lagi. Makanya untuk di off-road, biasanya ABS-nya dimatikan. Yang dipakai biasanya ASR kalau dipakai ASR. Anti-slip reduction-nya. Nah, itu. Jadi dia nggak sampai slip, rodanya tak, dia sedikit jalan dia. Nah, ya, tapi kalau ABS ini ketika di off-road dia nggak nyengkram, ya sudah terus dia ya, malah nggak safety. Nah, makanya dimatikan ABS-nya, bisa dimatikan, jadi betul-betul bisa sampai ngelok itu roda gitu. Ya, betul-betul ngelok rodanya ya. Oke. Kemudian yang SL nih yang slow kemarin ya? Ya, speed limit ya. speed limit ya. Jadi dia misalkan Bapak masuk di jalur rolling ya, misalkan dia di lock 60 ini, kalau nggak salah di lock 60. Nah, begitu Bapak masuk workshop, mungkin ada regulasi safety di situ hanya 40 km per jam. Bapak jalan di bawah sekitar 40 ya. Tekan SL-nya, maka dia akan ngelok di situ. Sekitar 40 tadi. Nah, nanti begitu keluar lagi, sudah masuk sini, keluar lagi, tekan lagi SL-nya, kembali normal lagi dia di lock 60. Ya. Tapi itu tergantung settingannya Pak ya? Tergantung settingan ya. Bisa di 30 paling rendah ini. Ya. Kalau ini kita kan nggak tahu. Ini 30 biasanya. 30 paling rendah, paling tingginya 60 kalau nggak salah unit ini. Ya, di lock speed yang pertama 60. Dia 30 sampai 60. Jadi kalau lebih nggak bisa lah. Jadi kalau misalkan dia di bawah 30 dia nggak bisa. Ya, di bawah 30 dia nggak bisa. Kalau masih misalkan ngelok 40, kita mau jalan 40 nih. Jalan aja di bawah 40 atau sekitar 40, baru tekan SL-nya. Maka dia akan ngelok di situ. Oke. Ya. Oke, sini untuk headlamp ya, lampu kepala. Ini untuk headlamp adjusternya untuk ketinggian lampu kepala. Oh iya. Ya. Bisa diadjust saya enak ya. Nah, ini Berarti ada motornya di dalam. ada di lampu kepalanya. Nah, ini ya. Bisa di-adjust ketinggiannya. Oke. Oke, sampai sini. Oke, Dulu. sip. Ya. PDO ini maksudnya. Ada panahnya di atas. Iya. Panas di samping. Nggak tahu ini rotari kata dia. Rotarnya double tuh memang, Pak. Oke. Oke. Simbol-simbol ini Malam soket berapa? Hah? Malamnya soket berapa? soket 7 sama 17. Ini untuk ngerokok. Ada logo. Kalau 17-nya kombinasi aja. Iya, Pak. 24. Besok aja itu, Pak. Besok sama token yang 5 newton. Hah? Sip sudah. Itu buat besok aman kan bisa langsung. Buat besok. Ya. Ini engine brake ya. Ya. Ini tadi lampu ini. Ya. Ini apa ini? Kemarin. Ini off-road mode. On-road ya. Nah, ini off-road mode. Jadi kalau Bapak misalkan ketemu di tanjakan, ya tetap pengen pakai matic, Bapak tekan ini. Ini nyala. Di tanjakan ya. Ya, tanjakan atau medan berat ya. Karena ini ya, ini hanya untuk transmisi yang dalam keadaan matic. Kalau dia manual dia nggak mau. Ya. Gitu. Transmisi manual atau ini modenya manual, transmisinya dia nggak mau. Ya. Nah, ini kalau dalam keadaan mati seperti ini, transmisi ini akan shifting di 1500, dia akan shifting, up shifting, ya.
Tetapi begitu ketemu medan ini, medan berat, Bapak tetap pengen pakai matic, tekan ini ya. Maka dia akan shifting di sini. Di 1900-an, 1800, 1900 dia akan shifting di situ. Oke. Transmisinya. Turunnya nanti di sini. Itu dia mainnya di sini.